Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi Khotibul Umam dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 Kabupaten Tasikmalaya, bertugas di SMA Negeri 1 Cigalontang Tasikmalaya sebagai guru sejarah. Pada kali ini saya akan membahas mengenai deskripsi permasalahan belajar saat mendidik peserta didik di dalam kelas. Deskripsi permasalahan yang saya angkat adalah peserta didik mengalami fokus atau konsentrasi belajar yang rendah, khususnya pada mata pelajaran sejarah. Indikasi rendahnya konsentrasi belajar tersebut dapat diidentifikasi dari respon belajar yang lambat dan mudah terdistraksi oleh kegiatan di luar pembelajaran, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Konsentrasi belajar yang rendah tersebut berdampak terhadap pemahaman terhadap pembelajaran serta hasil belajar peserta didik. Meskipun faktor dari permasalahan tersebut sangat kompleks, saya sebagai seorang guru akan lebih berfokus pada aspek pedagogik. Nah, lalu apa sih hal yang menyebabkan permasalahan tersebut bisa terjadi atau akar permasalahan dari rendahnya konsentrasi belajar siswa tadi? Ternyata setelah diteliti, akar permasalahannya yang pertama, peserta didik membawa permasalahan di rumah dan pribadi ke sekolah pada saat pembelajaran. Jadi ketika siswa mempunyai masalah pribadi, baik itu di lingkungan rumahnya, dia dibawa ke sekolah sehingga menjadi tidak fokus di dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tidak memiliki pemahaman awal atau kompetensi prasyarat terhadap materi ajar yang menyebabkan siswa tersebut tidak fokus ketika guru sedang menerangkan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, peserta didik mudah terdistraksi terhadap kegiatan lain seperti contohnya penggunaan gadget dan aktivitas peserta didik di luar kelas. Jadi ketika ada kegaduhan di luar kelas, peserta didik itu bukan malah memperhatikan guru yang sedang menerangkan, tetapi malah fokus terhadap aktivitas yang ada di luar kelas, sehingga mengganggu konsentrasi peserta didik terhadap pembelajaran sejarah. Lalu, apa sih alternatif solusi yang ditawarkan oleh guru dalam menghadapi permasalahan ini? Alternatif solusi yang ditawarkan oleh saya, yang pertama, guru menyusun kesepakatan belajar dengan peserta didik sehingga manajemen kelas akan lebih kondusif. Jadi ketika di awal pembelajaran, di sini saya akan memberikan peraturan-peraturan yang mengikat terhadap siswa di dalam kelas sehingga nanti akan ada konsekuensi bagi siswa-siswa yang melanggar peraturan tersebut. Yang kedua, guru mencoba alternatif pembelajaran dengan aktivitas di luar ruang kelas untuk memberikan suasana belajar yang berbeda. Jadi, mencoba hal yang berbeda dengan belajar di alam terbuka, sehingga membuat siswa lebih senang dan lebih aktif belajar di ruang kelas daripada di dalam kelas itu sendiri. Sehingga tidak membuat siswa jenuh dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, guru mencoba model, metode, dan media pembelajaran yang lain yang lebih representatif tentunya untuk proses pembelajaran. Misalkan dengan menayangkan video pembelajaran sejarah, menayangkan bagaimana kisah atau kejadian, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau melalui tayangan film sejarah. Itu akan lebih membuat siswa tertarik dan lebih fokus memperhatikan materi pembelajaran dibanding dengan hanya ceramah saja di dalam kelas. Hasil pemecahan masalah pembelajaran tadi mengenai konsentrasi siswa dalam pembelajaran sejarah. Di sini yang pertama, guru harus lebih variatif dalam pemilihan model dan metode pembelajaran. Sehingga peserta didik akan memiliki ketertarikan dan fokus yang lebih besar lagi seperti dengan penggunaan model pembelajaran project based learning ya, sehingga itu akan lebih membuat siswa lebih aktif di dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, guru menyusun kesepakatan belajar dengan peserta didik. Ya, pembatasan penggunaan gadget juga diperlukan serta
peralatan lain yang boleh ada di atas meja. Jadi, guru memberikan peringatan kepada siswa untuk tidak menggunakan gadget untuk hal-hal yang tidak penting dan membatasi alat-alat yang harus diletakkan di atas meja belajar. Yang ketiga, guru dalam proses pembelajaran harus lebih interaktif dan mengimplementasikan ice breaking, terus brain game dan games agar fokus peserta didik kembali maksimal. Jadi tidak hanya melulu materi saja, tetapi guru juga memberikan ice breaking dan permainan-permainan yang menarik di dalam pembelajaran sehingga membuat siswa itu menjadi lebih interaktif di dalam kelas. Nah, mungkin itu permasalahan yang saya alami ketika menghadapi siswa di dalam kelas beserta alternatif solusi pemecahan masalahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.